Ya nggak namanya di dapur kan banyak makanan otomatis banyak semut. Tapi anehnya, semutnya itu nggak cuma di area dapur, sampai ke kamar mandi, bahkan ke atap-atap rumah. Mereka sama-sama bingung tuh bertiga. Diceklah ke belakang rumah, pas dicek. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dera dan selamat datang di channel Besok Lusa. Dimana di channel ini, gua bakal bagiin banyak banget cerita dan pengalaman horor yang pernah terjadi. Nah, video kali ini ada sebuah kisah dari seorang pria bernama Yono, di mana dia banyak banget ngalamin kejadian horor pasca bapaknya meninggal dunia. Yono ngerasa kalau bapaknya ini ninggalin sesuatu yang harus Yono cari tahu di rumah mereka. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana Yono memecahkan teka-teki itu? Nah, sebelum lanjut, kalian bisa like dulu video ini dan juga subscribe buat berlangganan. Nyalain dong lonceng notifikasinya, biar ketika ada video baru dari channel ini, kalian bisa jadi penonton pertama. Tanpa basa-basi dan bikin kalian makin penasaran, langsung aja kita menuju ke ceritanya. Yono itu merupakan seorang pemuda yang bekerja di salah satu toko swalayan yang ada di daerahnya. Yono punya adik yang namanya Feby. Dia waktu itu masih kelas 3 SMA. Dan bapaknya Yono itu bekerja sebagai pedagang es dawet keliling. Sedangkan ibunya itu tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga. Nah, suatu malam, Yono di ruang tamu lagi nonton TV bareng bapaknya. Yono ini kan pulang kerja. Lagi nonton TV kayak gitu, Yono merhatiin bapaknya itu kayak yang liatin sesuatu. Dan Yono pastikan kalau bapaknya itu lagi liatin lukisan gambar Ka'bah yang ada di dinding. Yono perhatiin terus tuh bapaknya. Ini si bapak kenapa gitu kan? Nah, Yono nanya tuh di situ. Lagi merhatiin apa, Pak? Enggak, Yon. Bapak ini cuma lagi liatin lukisan Ka'bah doang. Bapak dari dulu itu punya cita-cita buat berangkat ke sana bareng ibu kamu. Ya udah, Pak. Doain Yono aja. Semoga Yono bisa ngumpulin uang buat berangkatin bapak sama ibu pergi ke sana. Kamu gak usah repot-repot, Yon. Kamu pikirin diri kamu aja sendiri. Kamu kan perlu biaya buat kamu nikah. Kamu juga lagi sekolahin adik kamu. Nanti dia kan pasti kuliah. Urusan bapak sama ibu pengen pergi ke Mekah, itu cita-cita doang. Gak usah kamu anggap serius. Ya siapa yang tahu, Pak, rezeki Allah yang ngatur. Singkat ceritanya, setelah perbincangan di malam itu, Yono jadi sering banget ngeliat bapaknya ngelamun di rumah. Entah itu malam hari, sore hari beres bapaknya pulang dagang ataupun Yono pulang kerja. Yono perhatiin bener-bener tuh, sebenarnya bapaknya ini kenapa? Sampai Yono ini bertanya, "Pak, akhir-akhir ini bapak itu ngelamun terus. Kenapa sih, Pak?" Gak apa-apa, Yon. Bapak cuma mikirin ibu, Feby sama kamu. Mikirin apa lagi sih, Pak? Yono jadi kepikiran tiap ngelihat bapak lagi ngelamun. Bapak ngebayangin kalau misal bapak udah gak ada, gimana ibumu? Di situ Yono benar-benar kaget mendengar perkataan bapaknya. "Hush, jangan ngobrol kayak gitu, Pak Mali." Tapi kan kalau bapak udah gak ada, siapa yang mau biayain adik sama ibu kamu? Sementara suatu saat nanti kamu pasti bakal menikah. "Pak, Yono ini kan udah kerja. Gaji Yono itu udah lebih dari cukup, Pak. Urusan Feby sama ibu itu Yono yang tanggung. Bapak gak usah khawatir." Selesai mereka berdua beres ngobrol, Yono langsung masuk ke kamarnya. Di kamar Yono ini mikir, maksud bapaknya apa? Kok tiba-tiba ngobrol kayak gitu, gak kayak biasanya? Jujur di situ, Yono ngerasa khawatir dengan perkataan dari bapaknya. Tapi Yono berusaha keras buat nyingkirin pikiran-pikiran negatif malam itu. Sampai Yono benar-benar tidur. Nah, singkat ceritanya pagi hari ketika Yono akan berangkat kerja, dia ketemu lagi sama bapaknya di teras rumah. Yono waktu itu lagi pakai sepatu. Nah, di situ Yono nyapa ke bapaknya. "Hari ini bapak mau jualan?" Paling bapak berangkat jam 10, Yon. Nunggu dawetnya matang dulu. "Pak, lebih baik bapak berhenti deh.
Yono gak tega lihat bapak keliling dorong gerobak. Dari mulai Yono masih sekolah sampai sekarang udah kerja. Mau sampai kapan, Pak? Gaji Yono kan udah lebih dari cukup, Pak. Bahkan Yono ini bisa nabung. Jadi bapak gak usah khawatir, gak usah capek-capek lagi buat keliling. Tapi anehnya setiap kali Yono nyuruh bapaknya buat berhenti jualan keliling, bapaknya itu gak pernah mau jawab. Yono menganggap mungkin pekerjaan itu udah menjadi kebiasaan, sampai bapaknya ini sulit buat ngelepasin. Walaupun pendapatan Yono pada saat itu udah lebih dari cukup lah buat ngehidupin satu keluarga. Bahkan Yono ini bisa nabung. Nah, sampai akhirnya Yono berangkatlah kerja pagi itu. Sesampainya Yono di pekerjaan, hari itu barang yang masuk dan keluar gudang itu gak terlalu rame. Dia mutusin buat ngerjain faktur di ruangannya untuk ke supplier kan. Nah, pas lagi ngerjain gitu, tiba-tiba vas bunga yang ada di depan mejanya jatuh ke bawah. Di situ Yono kaget. Ini nggak ada angin, pintu nggak kebuka, tiba-tiba vas bunga jatuh. Dia teleponlah bagian kebersihan kan, nyuruh buat tuh bersihin vas bunga yang jatuh. Datanglah 2 orang ke sana buat bersihin. Pas lagi ngebersihin gitu, dan Yono lagi fokus ngerjain faktur, datanglah dari pihak HRD ke ruangannya, dan bilang ke Yono, "Yon, kamu ke ruangan dulu, ibu ada perlu." Yono akhirnya datanglah ke ruangan HRD itu. Ternyata di ruangan HRD, itu udah ada tetangganya, namanya Pak Slamet. Yono sempat bingung di situ, ini Pak Slamet lagi ngapain datang ke kerjaan dia? Apa emang Pak Slamet ada perlu ke perusahaan gitu kan? Nah, Yono sebelum duduk itu ngelihat wajahnya Pak Slamet. Wajahnya itu bingung dan juga sedih. Cuma Yono gak sempat nanya. Dia duduklah dulu di situ di ruang HRD. Sampai si HRD ini bilang ke Yono, "Yon, sekarang lebih baik kamu pulang dulu deh." "Emangnya kenapa, Bu?" "Coba tanya tetangga kamu." "Pak Slamet, ada apa sih?" Yon, kamu pulang dulu, tengok bapak kamu. "Bapak? Bapak kenapa?" Pokoknya kamu pulang dulu deh, saya nggak bisa jelasin. "Pak Slamet ini ngomong apa sih? Yang jelas dong." "Yon, lebih baik kamu sekarang pulang, beresin barang-barang kamu." Di situ Yono merasa bingung. Kok tiba-tiba disuruh pulang? Ada apa? Padahal bapaknya tadi pagi kan masih ngobrol sama dia. Yono mutusin lah buat pulang. Dia kemas-kemas tuh barangnya. Nah, singkat ceritanya, Yono kemudian pulang ke rumahnya. Pas sampai di rumah, Yono bener-bener shock. Ternyata bapaknya meninggal dunia. Wah, di situ Yono bener-bener sedih. Karena selama ini Yono tuh deket banget sama bapaknya. Dari mulai dia masih sekolah, nyeritain pengalaman hidup semua ke bapaknya. Bapaknya juga gitu. Tiap kali ngobrol jarang banget tuh sama adiknya si Pebi. Sama si Yono lagi, sama si Yono lagi. Ikatan mereka itu udah deket banget lah. Udah mengerti satu sama lain. Dia ngeliat di pojokan kan. Ibunya lagi lemes banget. Gak bisa ditanya. Cuma keluar air mata doang. Apalagi adiknya si Pebi itu yang perempuan. Sampai ketika jasad bapaknya ini udah disolatkan, Yono tanya lah ke uaknya yang ada di situ. Bapaknya kenapa kan? Kok tiba-tiba meninggal? Ternyata kata uaknya, itu bapaknya Yono meninggal di depan SD pas lagi jualan es dawet di sana. Wah, dikerumuni itu sama warga di depan SD itu. Yono bener-bener ngerasa nyesel banget. Merasa kecewa lah sama dirinya. Soalnya dia ini kan udah nyuruh tuh berapa kali ke bapaknya buat nggak jualan lagi. Tapi bapaknya nggak pernah mau nurut. Sampai akhirnya sekitar jam 3 sore jenazah bapaknya Yono akhirnya dikuburkan di pemakaman umum. Dan waktu itu Yono sempat izin dulu tuh ke HRD-nya buat gak masuk kerja. Dan HRD-nya untungnya mengerti, memberi waktu Yono selama seminggu buat berkabung di rumahnya. Nah, setelah kematian bapaknya Yono ini, muncullah keanehan baru. Jadi, waktu itu di rumah Yono kan diadain pengajian dan juga tahlilan selama seminggu. Nah, di hari ketiga, Yono ini ngajak ngobrol ibunya biar gak sedih. Tapi ibunya gak pernah mau ngobrol tuh sama Yono. Tiap ditanya, ibunya diem aja. Ya paham lah Yono waktu itu kalau ibunya emang lagi bener-bener sedih. Sampai tahlilan selesai, tiap kali Yono ngajak ngobrol ibunya, gak pernah mau jawab tuh. Jangankan Yono, Feby aja yang deket tuh sama ibunya.
gak pernah mau dijawab. Di situ Yono bener-bener bingung sama ibunya. Ini gimana caranya supaya ibunya ya bisa bangkit kembali gitu kan, gak larut dalam kesedihan. Yono mengerti kesedihan yang didalami ibunya itu dalam banget lah. Tapi kan hidup harus terus berjalan. Mau gak mau harus terima dan ikhlas. Nah, setelah 2 minggu bapaknya meninggal, Yono ngalamin kejadian aneh di rumahnya. Jadi waktu itu malam-malam ketika ibu dan juga adiknya udah tidur, Yono kan lagi merokok di teras rumah. Tiba-tiba dia ngedengar sesuatu dari arah belakang rumah. Yono kan penasaran waktu itu. Siapa nih yang lagi mainin pentungan di belakang? Dia ceklah ke belakang. Pas dia ngecek, gak ada orang satupun di sana. Tapi itu pentungan masih goyang-goyang tuh bekas dipukul, kelihatan sama si Yono. Apa jangan-jangan ada orang tadi kesini? Tapi ngapain malam-malam gitu kan ke belakang rumah si Yono? Mau cari apa? Yono balik lagi lah ke depan, ke teras. Pas nyampe di teras depan, itu suara dari belakang muncul lagi. Tung, tung, tung. Sampai 3 kali tuh Yono dengerin. Tapi pas balik lagi ke belakang, gak ada orang satupun. Yono perhatiin tuh bener-bener gerobak. Pentungannya masih goyang-goyang tuh kayak bekas dipukul. Yono mikir, siapa yang bisa mukul ini pentungan kalau bukan manusia? Masa kucing? Di situ Yono bengong sendirian, mandangin gerobak milik bapaknya. Nah, setelah kejadian itu gak berselang lama, sekitar 2 hari kemudian, Yono ngalamin lagi tuh kejadian aneh di rumahnya. Jadi ceritanya si Yono ini kan mau berangkat kerja pagi-pagi. Dia bangun jam 5 subuh. Jalanlah dia ke kamar mandi kan. Pas jalan ke kamar mandi, di dapur Yono ngeliat ibunya lagi bikin es dawet. Di situ Yono tanya kan, "Bu, lagi bikin apa?" "Ini ibu lagi persiapan bikin es dawet." "Buat apa, Bu?" "Kan bapak mau dagang." "Astagfirullahaladzim, bapak sudah meninggal." "Tapi Yon, tadi bapak kamu ada di kamar kok. Nyuruh ibu buat persiapan. Katanya dia mau dagang hari ini." "Bu, istighfar. Yono tahu ibu lagi sedih. Tapi jangan keterusan, Bu. Ibu harus ikhlas. Ibu harus sabar." Pas Yono ngobrol kayak gitu, ibunya baru sadar dan nangis di situ. Dia inget tentang sehari-hari yang selalu dia lakuin bersama bapaknya Yono. Tapi hidup harus terus berjalan. Mau gak mau ibunya Yono harus ikhlas dan juga sabar menjalani ini semua. Yono kemudian bangunin si Feby adiknya buat nemenin ibunya itu. Karena Yono agak khawatir lah dengan keadaan ibunya. Ya walaupun udah bisa diajak ngobrol, tapi kan kesedihannya belum hilang. Yono nyuruh si Feby buat hari itu gak masuk dulu sekolah. Suruh temenin ibunya lah sepanjang hari, ajak ngobrol kek, ajak keluar kek, belanja kek, apa kek. Yang penting ibunya jangan sampai ngelamun lagi. Takutnya kejadian kayak tadi pagi. Nah, si Feby nurut tuh waktu itu gak masuk sekolah, nemenin ibunya lah sepanjang hari di rumah. Sampai Yono berangkat kerja. Nah, sepulang kerja, malam harinya, Yono ngalamin lagi kejadian aneh. Waktu itu sekitar jam 11 malam ketika ibu dan adiknya udah tidur, Yono berada di ruang tamu lagi nonton TV sambil ngerjain beberapa invoice faktur buat ke supplier yang ada di toko. Nah, ketika ngerjain gitu, Yono itu dari sudut matanya ngeliat di gorden kamar ibunya ada bayangan yang lagi berdiri. Yono perhatiin tuh bayangan di gorden. Yang awalnya itu bayangan posisinya berdiri. Tiba-tiba kayak orang yang lagi ngerjain sholat. Di situ Yono mikir, perasaan ibunya tadi baru pulang dari masjid bareng si Feby. Kok sholat isya lagi? Yono liatin aja tuh. Bener, bayangannya kayak orang lagi sholat. Penasaran dia, soalnya ibunya kan tadi pulang dari masjid. Dia samperin lah tuh ke depan kamarnya ibunya. Pas dia buka itu gorden, ibunya lagi tidur di kasur. Wah, si Yono di situ, anjir, apaan nih? Kok ada kejadian kayak gitu di rumahnya? Yono sempat merinding juga waktu itu. Dia balik lagi lah ke ruang tamu. Sambil di situ kan mikir gitu, ini ibunya apa bukan? Secepat-cepat ibunya lagi sholat terus balik ke kasur.
Gak mungkin lah secepat itu. Dari Yono pertama kali jalan sampai ke dekat gorden, itu bayangan masih ada. Dia waktu itu berusaha buat nyambungin kejadian pentungan yang tiba-tiba bunyi sendiri sama bayangan yang ada di kamar ibunya. Tapi seberusaha keras Yono nyambungin kejadian, gak pernah nyambung. Ditambah lagi sama kejadian ibunya yang tiba-tiba bikin es dawet, yang kata ibunya disuruh sama bapaknya Yono. Campur aduk lah tuh pikiran si Yono waktu itu, gak ngerti sama situasi yang ada. Dia sampai ketiduran di ruang tamu. Untungnya setelah itu gak ada kejadian aneh lagi di rumah. Sampai sebulan kemudian tiba-tiba ibunya Yono ngajak dia ngobrol di rumah. Jadi waktu itu Yono baru aja pulang kerja. Pas dia masuk ke dalam rumah, ibunya udah nungguin di ruang tamu. Tiba-tiba ibunya ngobrol ke si Yono. Yon, ada yang mau ibu obrolin sama kamu. Masalah apa, Bu? Ibunya kemudian berjalan menuju kamar. Dan pas balik, dia bawa sesuatu. Ini yang mau ibu obrolin, Yon. Kotak ini sudah ada di dalam lemari sejak 5 tahun yang lalu. Tapi ibu gak pernah sentuh, ibu gak pernah buka. Dan bapakmu gak pernah jelasin isi dalam kotak ini. Mungkin sekarang sudah saatnya kamu buka, Yon. Yono di situ melihat sebuah kotak kayu berwarna coklat dengan ukuran 30 cm persegi. Kemudian ibunya ngasih kuncinya ke Yono dan suruh Yono buat buka itu kotak. Pas kotak itu dibuka, ternyata di dalamnya ada kain berwarna putih yang Yono kira itu merupakan kain kafan. Tapi setelah lama diperhatikan, kok agak beda ya? Yono bentangkanlah itu kain. Ternyata pas dibentangkan, itu adalah kain ihram. Kain yang biasa dipakai buat orang berhaji ataupun pergi umroh. Dan tiba-tiba ibunya Yono nangis di situ. Ditanyalah sama si Yono, "Bu, ibu ini kenapa?" Tapi ibunya nggak jawab. Yono ngerti lah, mungkin ada sebuah cerita ataupun kenangan dari kain itu antara ibunya dan bapaknya. Yono biarin tuh ibunya nangis sebentar. Sampai ketika ibunya udah agak tenang, Yono baru berani nanya. "Bu, kain ini untuk apa?" Yon, dulu saat kamu masih sekolah, bapakmu itu pernah bilang ke ibu kalau dia pengen banget pergi umroh. Setelah bapak bilang begitu, kemudian kotak ini ada di dalam lemari. Mungkin kain ihram ini harapan bapakmu supaya bisa pergi ke tanah suci. Mendengar perkataan ibunya, di situ Yono jadi ikutan sedih. Terlebih selama ini, ternyata Yono sudah menabung buat ngeberangkatin ibu dan bapaknya pergi umroh ke tanah suci. Tapi waktu itu tabungan Yono cuma nyampe 15 juta. Di situ Yono benar-benar sedih dan nangis berdua di ruang tamu bareng ibunya tuh. Sampai di malam hari, Yono ngalamin kejadian aneh. Pas Yono mau tidur, dia ngedenger ada suara orang lagi mandi di belakang. Padahal waktu itu dia ngeliat ke arah jam 1 malam loh. Yono kan penasaran, ini siapa orang lagi mandi tengah malam? Adiknya atau ibunya? Dia jalanlah, dia mastiin ke kamar ibunya. Ibunya lagi tidur. Dia tengok kamar adiknya si Feby juga lagi tidur. Tapi suara orang mandi masih kedengeran. Wah, Yono langsung tuh jalan ke belakang, takutnya ada maling masuk ke rumah. Pas Yono membuka pintu kamar mandi, di dalam kamar mandi itu gak ada orang satupun. Tapi anehnya, air yang ada di dalam bak itu habis semua. Dia kemudian balik lagi tuh masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Yono cuma bisa merinding sambil ketakutan. Dia di situ berdoa kepada Tuhan. Semoga malam itu cepat berlalu buat Yono. Sampai besok paginya, Yono yang akan berangkat kerja lagi pasang sepatu, tiba-tiba ngedenger lagi suara aneh dari belakang rumahnya. Ternyata dari pentungan yang ada di gerobak es dawet milik bapaknya. Pas Yono mau jalan ke belakang rumah, Feby dan ibunya itu keluar dari dalam. Ibunya nyangka kalau yang mainin pentungan di gerobak belakang milik bapaknya itu si Yono. Yono juga nyangka kalau yang mainin kentungan itu ibunya ataupun si Feby.
Mereka sama-sama bingung tuh bertiga. Diceklah ke belakang rumah, pas dicek nggak ada siapapun. Tapi itu pentungan masih gelantungan tuh. Kayak yang abis dipukul sama orang. Udah 2 kali tuh, Yono ngedenger pentungan bunyi sendiri. Sampai singkat ceritanya malam hari ketika Yono pulang kerja, dia ini mimpi. Di dalam mimpi, Yono ketemu bapaknya. Di situ bapaknya ngobrol ke Yono kalau dia nyuruh Yono buat jagain Feby dan ibunya. Entahlah maksudnya apa dari bapaknya itu. Tapi yang jelas kata Yono, ketika dia ketemu bapaknya di mimpi, itu serasa nyata. Dia bahkan sempat megang tuh tangan bapaknya. Dan Yono di mimpi itu ngerasa kalau bapaknya ini belum meninggal dunia. Sampai tiba-tiba Yono terbangun dari mimpi. Yono di situ mikir, ini bapaknya ngasih pesan apa ke dia? Kok sampai datang ke mimpi? Dan apa hubungannya sama kejadian-kejadian yang udah Yono alami selama ini? Sampai besok paginya, di ruang tamu saat Yono lagi sarapan mau berangkat kerja, itu tiba-tiba ibunya teriak dari dapur. Yon, kesini Yon, bantuin ibu. Iya bu, ada apa? Kesini ke dapur. Iya, Yono kesana. Yono yang mendengar ibunya minta tolong, dia buru-buru ke belakang buat mastiin ada apa kan. Pas nyampe di belakang, ternyata ibunya nyuruh Yono buat ngebersihin area dapur sebelum dia berangkat kerja. Ternyata di dapur itu banyak banget semut hari itu. Ya nggak namanya di dapur kan banyak makanan otomatis banyak semut. Tapi anehnya, semutnya itu nggak cuma di area dapur, sampai ke kamar mandi, bahkan ke atap-atap rumah. Di situ kan Yono cari sumbernya dong dari mana. Dia telusuri lah semut itu datangnya dari mana. Pas dia telusuri, dia jalan ke arah belakang rumah. Ternyata dari gerobak bapaknya, gerobak es dawet itu. Yono melihat kan ke gerobak es dawet. Perasaan ini gerobak udah dibersihin, tapi kok banyak semut. Apa jangan-jangan semut bersarang di dalam gerobak itu kan? Yono bukalah tuh gerobak buat mastiin. Pas Yono buka, emang di situ ada sarang semut, tapi nggak terlalu gede lah. Nah, di belakang sarang semut itu, Yono baru sadar ada sebuah kotak kecil seukuran 10 kali 15 cm di dalamnya. Cuman kotak itu udah agak tertutup tanah dari sarang semut itu. Yono pengen tahu, dia ambil tuh kotak. Pas dia ambil, itu kotak masih digembok. Yono langsung bilang ke ibunya, "Bu, ini Yono dapat kotak bu di belakang." Ibunya waktu itu bingung, itu kotak apaan? Ibunya juga nggak tahu. Nah, setelah dipikir-pikir, pas Yono buka kotak pertama yang ada di dalam lemari ibunya, selain ada kain ihram, di situ juga ada 2 kunci. Apa jangan-jangan masih 1 kunci dengan kotak yang pertama kali ibunya kasih ke si Yono? Akhirnya dicobalah tuh kunci ke kotak yang kedua. Ternyata bener, bisa tuh kebuka kotaknya. Pas Yono sama ibunya buka itu kotak, di dalamnya ternyata ada beberapa perhiasan emas sama tumpukan uang. Wah, di situ Yono dan ibunya kaget. Ini punya siapa gitu kan? Perasaan bapaknya gak pernah cerita punya uang atau perhiasan emas. Tapi selain uang dan juga perhiasan, ternyata di dalam kotak ada secari kertas yang bertuliskan, "Bismillahirrohmanirrohim. Dengan niat saya mau pergi umroh dengan uang dan perhiasan ini." Wah, di situ Yono benar-benar kaget. Ternyata selama ini bapaknya itu diem-diem nabung sama ngumpulin perhiasan buat ongkos biaya pergi umroh. Ibunya di situ nangis di depan Yono. Akhirnya itu uang dan perhiasan Yono hitung sama ibunya. Dia dapat nilai sekitar 25 juta rupiah. Sementara waktu itu, sebelum Covid, Yono ini memperkirakan biaya umroh antara 30 sampai 35 juta untuk beberapa hari lah berada di sana. Kalau waktu itu bapaknya
sempat bilang ke Yono, pasti dia bantu. Dia tambahin tuh uang, apalagi Yono punya tabungan sekitar 10-15 juta di dalam rekeningnya. Nah, singkat ceritanya itu uang sama perhiasan Yono suruh simpen ke ibunya. Sampai ketika pulang kerja, Yono ngundang Ustadz ke rumahnya, mau nanyain pendapat, bagusnya ini uang sama perhiasan digimanain. Dan kata Pak Ustadz, karena niat awalnya itu uang sama perhiasan buat berangkat umroh, ya gunain aja buat berangkat umroh sama ibunya Yono. Sampai ibunya benar-benar berangkat ke sana 2 bulan setelah kematian bapaknya Yono. Hitung-hitung menghibur ibunya juga yang waktu itu sedihnya masih belum selesai itu. Ya Yono waktu itu bingung gimana ya menyikapinya. Bapaknya meninggal, tapi ibunya bisa umroh. Ya Yono waktu itu hanya bisa bersabar lah. Semoga bapaknya segala amal ibadahnya bisa diterima dan juga ibunya bisa segera mengikhlaskan dan tetap sabar menjalani hidup. Nah itu tadi merupakan cerita dari Yono yang terjadi sekitar tahun 2020. Kata Yono sih sebelum Covid. Nah dia kirimin lewat DM Instagram nih yang ada di pojokan sini ke Instagram gua. Dan itu aja video kali ini, semoga bisa menghibur kalian. Dan kalau ada kritik sama saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan ragu-ragu, kalau yang mau komentar, komentar aja lah. Videonya jelek, bilang aja jelek. Kalau videonya bagus ya alhamdulillah. Kalau kalian punya cerita horor, males DM ke Instagram, ya tulis aja di kolom komentar. Gak apa-apa, panjang juga. Nah itu aja mungkin akhir kata dari gua Dera. So sampai ketemu lagi di cerita horor besok lusa.